Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Di tengah arus kencang perubahan dunia, Pancasila hadir sebagai meja statis dan bintang penuntun. Bergerak dinamis serta gerak evolusioner pemikiran manusia. Pancasila akan selalu ada menjawab permasalahan bangsa Indonesia. Saya Cynthia Rompas, inilah Seminar Pancasila. Seminar Pancasila kali ini mengambil tema strategi membina karakter generasi muda bangsa melalui penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila. Nantinya saya bersama para narasumber akan membahas bagaimana penerapan nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan sekolah melalui buku pendidikan Pancasila. Sebuah buku panduan bagi siswa dan siswi serta guru yang merupakan kolaborasi BPIP dan Kemendikbudristek. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih yang hadir pada hari ini di studio dan juga teman-teman melalui sambungan virtual. Boleh tepuk tangannya? Nah, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Untuk memulai seminar Pancasila pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian hadirin semua yang untuk menyaksikan sambutan dari Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Tri Sutrisno. Salam Pancasila. Hadirin di studio dan para pemirsa di depan layar televisi yang saya cintai. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi meluncurkan buku teks utama pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan melihat strategi pembinaan karakter bangsa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Kita memahami bahwa setelah lebih dari 20 tahun masih sangat diperlukan penguatan mata pelajaran pendidikan Pancasila secara formal di sekolah. Maka kehadiran BPU Pendidikan Pancasila kali ini diharapkan dapat memperkuat internalisasi Pancasila yang selama ini hanya melekat dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran Pancasila yang digabungkan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak begitu efektif dalam menginternalisasikan Pancasila pada peserta didik. Sebab dalam pendidikan kewarganegaraan justru ilmu Pancasila tereduksi dan hanya menekankan pada pengetahuan secara umum saja. Oleh karena itu, kehadiran pelajaran pendidikan Pancasila yang diikuti dengan BPU Pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan membentuk 3 aspek, yaitu kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap positif sehari-hari berdasarkan Pancasila, dan
psikomotorik atau berperilaku sebagai insan Pancasila. Sejalan dengan perkembangan global yang dinamis dan cepatnya kemajuan teknologi digital, maka dalam penyampaiannya pun harus dinamis dan kreatif menyikapi perubahan yang terjadi. Para pemirsa yang saya hormati, saya masih ingat saat anak-anak sekolah dasar dan menengah pernah diminta guru untuk membawa buku setiap ke sekolah dan membacanya. Meskipun pada saat itu mereka belum tahu apa maksudnya. Namun mereka melaksanakan dengan baik. Belakangan mereka paham apa yang dilakukan guru merupakan ikhtisar, penanaman kebiasaan baik kepada siswa. Dampaknya mereka pun jadi senang membaca buku. Kini dengan telah hadirnya BPU Pendidikan Pancasila, maka menjadi tugas bersama BPIP, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu percepatan BPU Pendidikan Pancasila melalui penyusunan strategi pembelajaran pendidikan Pancasila yang menyentuh hati peserta didik dan menghasilkan pelajar berkarakter Pancasila yang kuat, yang menginspirasi dan mengimplementasikan Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah lanjutan seperti instruksi dan arahan pada Kemendikbudristek dan BPIP kepada dinas-dinas pendidikan, para kepala sekolah dan guru-gurunya sangat diperlukan agar mereka yang berada di lapangan tidak mengalami kebingungan atau keraguan dalam menerapkan pembelajaran pendidikan Pancasila. Pemirsa yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Saya berharap agar penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila dapat segera dilaksanakan. Ingat, waktu terus berjalan dan generasi muda bangsa perlu segera mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam tindakan. Terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Tri Sutrisno. Rasanya kurang lengkap jika kita tidak mendengarkan langsung sambutan dan arahan Kepala BPIP Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA. Waktu dan tempat kami silakan. Halo? Oh ya, oke. Mohon maaf. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengarah BPIP Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Bapak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, seluruh anggota Dewan Pengarah BPIP yang di sini ada Sekretaris Pak Jenderal Wisnu Wawatanaya dan anggota Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah.
Waka, Ibu Rima Kristina, dan para narasumber dari Kemendikti, Kemenak, dan Kemendagri, yaitu Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, Bapak PLH Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Bapak Amran, kemudian dari Kemenak ini teman saya ya, Bapak Muhammad Zain, dari Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Kemenak. Agak karibadaeng, ini bahasa Bugis Pak ini. Para hadirin sekalian yang berbahagia, salam Pancasila. Bapak, Ibu sekalian, mari sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan kita segala-galanya, khususnya kenikmatan kemerdekaan, yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara menjadi memiliki segala-galanya. Yang kedua, kenikmatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini bisa bersama-sama di sini dalam rangka kegiatan yang bertajuk Strategi Pembinaan Karakter Generasi Muda Bangsa melalui penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila. Melalui program kegiatan yang disiarkan oleh Kompas TV ini, kami berharap bahwa kehadiran kembali pembelajaran pendidikan Pancasila dan buku teks utama atau BTU pendidikan Pancasila, jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat semakin diketahui oleh publik, khususnya para tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan andil dan kembalinya pendidikan Pancasila dan hadirnya kembali BTU Pendidikan Pancasila. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber yang berkenan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu sehadirin yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa BTU Pendidikan Pancasila disusun bersama oleh BPIP dan Kemendikbudristek untuk siswa dan guru pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka ya, yang telah hadir di tengah kita semua. Buku ini hadir melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 026.C/H/P 2023 tertanggal 24 Juli 2023. Menyikapi hadirnya BTU Pendidikan Pancasila ini, ya, sebagai Kepala BPIP, saya ingin menggarisbawahi dua hal. Pertama, pentingnya untuk segera melaksanakan pemberlakuan BTU Pendidikan Pancasila yang merupakan salah satu alat bantu proses pembelajaran pendidikan Pancasila agar segera diketahui dan dipahami oleh para guru, terutama guru pengampu pendidikan Pancasila. Para guru pengampu pendidikan Pancasila perlu segera mengetahui, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Karena merekalah yang akan mengampu dan bertanggung jawab pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Melalui penguatan pemahaman terhadap Pancasila bagi para guru, maka mereka akan bisa bertanggung jawab dengan baik dalam proses internalisasi Pancasila yang dinamis kepada peserta didik. Kedua, pentingnya segera melakukan transformasi pendidikan Pancasila sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Untuk itu, saya sangat berharap agar kiranya Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal terkait dapat segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan upgrading bagi para guru pendidikan Pancasila dan tidak menutup kemungkinan untuk menyertakan para guru lainnya seperti guru kewarganegaraan dan sejarah. Selain Kemendikbudristek, saya juga berharap agar kiranya Kemenak dapat melakukan upaya serupa, melakukan upgrading Pancasila bagi para guru di sekolah keagamaan yang berada di bawah binaan Kemenak. Demikian pula halnya dengan Kemendagri, agar kiranya dapat membantu menginstruksikan jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Daerah, untuk segera melaksanakan penggunaan BTU Pendidikan Pancasila sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, upaya mentransformasi pendidikan Pancasila merupakan kerja keras yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPIP
atau Kemendikbudristek misalnya, melainkan upaya bersama seluruh unsur masyarakat, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah. Untuk itu, saya sangat berharap bahwa pelaksanaan pembelajaran Pancasila dapat kiranya dilakukan secara gotong royong oleh para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung. Karena melalui gotong royong, maka sesuatu yang berat sekalipun akan mampu diatasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bung Karno, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemeresan keringat bersama, keringat semua untuk kebahagiaan semua. Holopes kuntul baris buat kepentingan bersama, dari semua untuk semua. Hadirin dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sekaligus saya juga memohonkan maaf sebagai Kepala BPIP kalau BPIP dalam penyelenggaraan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam Pancasila. Masih di seminar Pancasila dengan tema strategi membina karakter generasi muda bangsa melalui penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila. Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi penguatan generasi muda berkarakter Pancasila sebagai penerus bangsa. Terlebih lagi jelang Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan membuat buku teks utama pendidikan Pancasila untuk kelas 1 hingga kelas 12. Buku ini ditujukan sebagai panduan siswa serta guru. Seperti apa buku dari hasil kolaborasi BPIP dan Kemendikbudristek ini? Kita saksikan video berikut ini. Proses pembuatan buku teks utama pendidikan Pancasila ini sebenarnya diawali dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian Kepala BPIP, beliau membentuk tim perumus dan juga melibatkan beberapa guru ya, sekitar ada 120 guru untuk semua jenjang dari level pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Yang kami lakukan adalah targetnya untuk buku yang dibuat ini terdiri dari 12 buku untuk siswa dan 12 buku untuk para guru. Sementara buku untuk PAUD kami sesuaikan menjadi buku pedoman guru gitu ya, pedoman bagi guru PAUD untuk anak usia 3 sampai 4 tahun dan anak usia sampai 5-6 tahun. Tujuan buku teks utama pendidikan Pancasila ini dibuat pastinya adalah amanat daripada regulasi ya perundang-undangan. Ketika kita lihat bahwa standar kelulusan siswa itu salah satunya adalah nilai Pancasilanya. Kemudian turunan dari sana ketika ada mata pelajarannya maka ada pula bukunya. Mengingat tentang pendidikan moral Pancasila pasti kita ingat tentang 36 butir. Di PMP dulu kita lebih mengenal Pancasila dari butir-butir sebagai nilai moral, nilai kehidupan, pandangan hidupnya. Nah, kemudian di PPKN itu lebih kepada 4 elemen yang berdiri sendiri. Ada Pancasila, ada elemen Bhinneka Tunggal Ika, ada elemen NKRI, ada elemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di dalam pendidikan Pancasila ini, setiap elemen dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan satu lagi di sana dijelaskan bagaimana makna sila itu bukan berdiri sendiri, tapi sila ketuhanan sampai sila keadilan sosial itu saling terhubung satu sama lain. Mekanisme penyediaan buku di satuan-satuan pendidikan ada yang namanya platform SIPLAH namanya, ini sistem pengadaan belanja barang jasa di sekolah. Kemudian buku ini dibuat harga eceran tertingginya dan selanjutnya akan di-upload di platform SIPLAH. Mengadakan buku ini menggunakan dana BOS yang ada di sana.
Tentunya kami berharap bahwa dengan telah terbitnya buku pendidikan Pancasila ini, maka ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi acuan bagi siswa-siswa kita di dalam mempelajari Pancasila ini. Diharapkan bisa menjadi perilaku yang tentunya bukan hanya sekedar berteori ya, tetapi bagaimana mereka bisa menghayati dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang telah mereka pelajari. Lalu bagaimana pendidikan Pancasila mampu menjawab tantangan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa? Dan seperti apa detail dari buku pendidikan Pancasila? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang hadir pada hari ini. Langsung saja kita sambut Dewan Pengarah BPIP, Profesor M. Amin Abdullah. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Andes Amran MT. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. M. Zain SAG MAG. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Anindito Aditomo SC MPhil PhD. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Selamat datang di Seminar Pancasila, salam Pancasila. Luar biasa. Boleh dibantu ada hand mic masing-masing yang sudah disiapkan di bangku kita semua. Saya bertanya akan ke Prof. Amin terlebih dahulu. Ini kan tahun 2045 bisa dikatakan panjang-panjang pendek gitu ya. Artinya seakan masih lama tapi sebenarnya itu waktu yang singkat untuk mempersiapkan generasi muda. Ada bonus demografi, yaitu penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif atau antara 15 sampai 64 tahun. Generasi ini yang menjadi PR kita. Bersama-sama harus kita siapkan menjadi generasi yang baik, generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi yang tinggi. Dan juga harus memiliki ideologi Pancasila yang matang. Menurut Profesor sendiri, seperti apa kesiapan kita saat ini? Terima kasih Mbak Santia. Pemirsa dan semua yang hadir di ruangan ini. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, jadi orang bicara tentang tahun emas dan lain sebagainya, tahun 2045, tetapi apa yang harus kita siapkan tadi bonus demografi. Nah untuk itu BPIP bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek Dikti, menyusun sebuah buku yang disebut BTU tadi itu, buku teks utama. Jadi dari title-nya aja sudah penting sekali itu ya, buku teks utama. Artinya teks-teks yang lain ya boleh sebagai aksesoris, tetapi yang utama ini adalah BTU itu. Gitu. Nah itu persiapan kita untuk mendewasakan ya, character building, nation building itu untuk generasi itu tadi, Gen Z atau generasi alpha, milenial dan lain sebagainya. Tetapi itu penting sekali dan harus dilakukan sekarang. Betul. Tidak boleh ditunda-tunda itu. Gitu. Itu intinya itu. Maka kita ya terima kasih kepada Kemendikbud Dikti yang serius dengan para penulis, tadi disebut 120 penulis, itu luar biasa dan penulis-penulis itu sudah sangat pengalaman, lalu dikondisikan dengan perkembangan-perkembangan baru yang di tanah air dan mungkin juga geopolitik dunia, nah, itu. Ya. Jadi tidak hanya tanah air tetapi geopolitik dunia seperti apa. Itu juga akan menjadi faktor penentu ya pasti. Ya pasti karena kita Indonesia hidup bukan di dalam alam vakum, tetapi juga ada irisan-irisan dengan berbagai bangsa dunia. Itu kira-kira.
Saya langsung loncat ke Pak Anindito nih Pak Anindito, karena tadi Prof. Amin juga sudah menyebutkan banyak sekali bahwa sudah menjalin kerjasama yang erat dengan Kemendikbudristek. Sejauh ini seperti apa perkembangannya dan juga implementasinya? Ya, terima kasih. Betul, ini buku teks utama dan istimewa karena dikembangkan bukan hanya oleh Kemendikbudristek. Kita bekerja sama secara erat 1 tahun lebih mungkin ya dengan BPIP untuk menyusun buku teks pendidikan Pancasila ini. Nah, yang istimewa adalah kita harus melihat buku teks ini dalam konteks perubahan kurikulum. Karena buku teks sesungguhnya alat bantu saja untuk implementasi kurikulum. Nah, apa yang menjadi berbeda di kurikulum Merdeka yang diluncurkan Mas Menteri tahun lalu dan insya Allah tahun depan akan menjadi kurikulum nasional. Salah satu yang istimewa dan baru adalah, tadi sudah disebutkan ya, pendidikan kewarganegaraan itu kita ganti menjadi pendidikan Pancasila. Ya. Memang di tahun 2003 setelah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, nomenklaturnya itu diubah. Pancasilanya hilang, sembunyi dia di balik kewarganegaraan. Nah, ini yang kita ubah di kurikulum Merdeka. Oke. Namanya Pendidikan Pancasila dan substansinya juga berubah. Karena kalau sebelumnya tujuan pembelajarannya adalah untuk menguasai teori-teori kewarganegaraan. Oke. Sekarang Pancasila menjadi tujuan utama. Jadi tujuan dari mata pelajaran itu adalah untuk agar anak-anak memahami, menguasai Pancasila dan juga menghayati dan menerapkannya, mengamalkannya. Oke. Dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Jadi dibalik, kalau dulu Pancasila bagian saja dari pendidikan kewarganegaraan, sekarang dibalik tujuannya Pancasila untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Oke, ini implementasinya apakah sudah mulai diberlakukan atau gimana nih Pak Anindito? Sudah, kurikulum Merdeka kita tawarkan sebagai opsi kepada satuan pendidikan, termasuk madrasah juga, Ya. mulai tahun 2022 kemarin. 2022. Bertahap memang, jadi tidak kita wajibkan langsung semuanya, tapi sekolah-sekolah yang sudah siap dan berminat untuk menerapkan pembelajaran yang baru, itu boleh menerapkan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, meskipun belum diwajibkan, tahun pertama kita beri opsi itu sudah 140.000 yang mulai menerapkan. Oke. Tahun kedua, tahun 2022 ini, 2023 ya, itu sudah tambahan 140.000. Jadi hampir 300.000 atau sekitar 70% dari satuan Jadi pendidikan. memang belum menyeluruh ya Belum, Pak Anindito masih ya? ada 30%. Karena PR saya nih ada 2 anak di rumah, dua-duanya belum ada pendidikan Pancasila di sekolahnya Betul, ternyata. betul. Masih Mungkin juga PKN. karena kelasnya berbeda. Oh, oke. Jadi penerapan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pun itu mulai menerapkannya tidak langsung semua jenjang kelas. Baik. Kelas 1 dulu dan 4, kelas 1 SMP, kelas 7 ya, dan kelas 10 SMA. Baik, Prof. Amin, tapi seberapa urgent sih sebenarnya pendidikan Pancasila ini harus mulai masuk dalam mata pelajaran wajib para siswa? Ya pendidikan kan dari dasar ya, tidak bisa orang mengetahui langsung pada jenjang SMA gitu kan tidak bisa. Ya. Ya dari kecil itu step by step, incremental kan. Ya. Jadi malah justru anak-anak yang dari menengah, dasar, bahkan tadi disebut PAUD, itu sudah harus dikenalkan lima nilai dasar Pancasila yang saling terkait itu. Kalau dia terlambat, wah celaka kita. Maka sangat-sangat penting untuk ditekankan dari awal itu. Jadi Ya cuma metodenya, metode dan pendekatannya itu berbeda, gitu kan? Antara yang masih PAUD, kemudian tadi disebut sekolah dasar, kemudian SMP, kemudian SMA, begitu juga sanawiyah, aliyah, dan sederajat, beda-beda itu metodenya itu. Nah inilah 12 buku tadi, 12 buku panduan guru
itu sangat-sangat penting untuk dikuasai. Oke. Karena itu menarik dan tidaknya menyampaikan nilai-nilai Pancasila di era digital semacam ini, dibaca dulu itu metode dan pendekatannya. Karena itu berbeda-beda untuk setiap level. Jika Pancasila menjadi faktor dan juga elemen penting bagi generasi muda yang akan datang untuk mencetak generasi emas di tahun 2045, lalu apa saja yang sudah kita lakukan? Apa saja yang sudah dilakukan oleh stakeholder? Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? Apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat? Apa saja yang sudah dilakukan oleh guru dan siswa? Jadi sebenarnya ada banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Dan selanjutnya saya akan berbincang dengan Pak Zain. Pak Zain, kalau kita lihat di Kementerian Agama, itu kan juga memiliki peran yang bisa dikatakan sangat penting untuk faktor pendidikan. Kira-kira dari Kementerian Agama, upaya apa saja yang sudah dilakukan? Makasih Mbak, pemirsa yang saya hormati. Jadi selama ini kita bekerja di pemerintahan itu ada regulasi. Kami di Kementerian Agama sudah diterbitkan, Pak Menteri itu menerbitkan namanya KMA. Ya, KMA nomor 184 tahun 2019. Di situ tentang pedoman implementasi kurikulum di madrasah pada semua level. Nah di sini memang sudah ada PPKN itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tadi Pak Nino sudah sampaikan tadi. Jadi sungguhnya semua guru kita terutama guru PPKN itu sudah melaksanakan penyadaran, proses penyadaran di semua level di Kementerian Agama. Kami juga masih melanjutkan ini juga ada sebuah program strategis nasional di Kementerian Agama, itu moderasi beragama, juga berkait kelindahan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya beri contoh yang sangat sederhana bahwa yang kita sering sampaikan kepada guru-guru kita bahwa anak-anak kita yang akan mengalami 2045 Indonesia Emas yang unggul dan maju pada saat itu, mereka harus memiliki global dexterity, kecerdasan global. Nah, kecerdasan global ini harus kesadaran utama harus dengan nilai-nilai Pancasila, kegotong royongan. Nah, itu yang Profesor Yudian selalu ceramah itu tentang pentingnya gotong royong. Mungkin dalam bentuknya itu ya guru yang kolaboratif, kolaborasi dengan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Amran. Pak Amran, kalau kita lihat begitu pentingnya pendidikan Pancasila diberikan atau diimplementasikan kepada setiap siswa mulai dari PAUD bahkan ya sampai kelas 12 ya Pak ya. Kelas 12 seperti SMA gitu ya. Sejauh ini dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasikan buku pendidikan Pancasila seperti apa sih untuk menyalurkannya hingga merata ke seluruh pelosok Indonesia? Baik, jadi peran dari fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini kita akan memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, ini akan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam urusan penyelenggaraan pendidikan, salah satunya. Karena seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014, di mana juga diamanahkan dalam pasal 91 terkait dengan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pembinaan pengawasan urusan pemerintahan daerah itu Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, tadi ini penerapan kurikulum, bagaimana pembinaan pengawasan urusan pendidikan yang menjadi pelaksanaan terkait dengan salah satunya kurikulum pendidikan Pancasila, tentu kita akan perkuat dari sini. Berjenjang kepada gubernur, melakukan pembinaan pengawasan kepada pemerintah daerah, kota, dan kabupaten, bagaimana pelaksanaan urusan pendidikan khususnya dalam pendidikan Pancasila dapat terlaksana dengan baik. Oke, tapi untuk pembinaan dan pengawasan itu sendiri sudah mulai dilakukankah atau baru akan dilakukan nih, khususnya untuk pendidikan Pancasilanya?
Kalau untuk urusan pendidikan tentunya sudah dilakukan. Tapi karena ini juga regulasi tadi 2022 terkait dengan kurikulum Oke. untuk pendidikan Pancasila, ini kan tentu akan kami dorong terus nih. Oke, Akan ada evaluasi kah maksimalkan. sejauh ini? Kami akan melakukan evaluasi untuk pendidikan Pancasila sudah sejauh mana dilakukan. Oke, Dengan baik. jadi akan ada update terbarunya Baik. pastinya ya Pak Amran ya. Baik, saya ke Pak Anindita. Pak, kalau dilihat regulasi kan menjadi faktor yang penting ya. Bisa dikatakan regulasi itu faktor penting, faktor utama, tapi susah-susah gampang gitu loh Pak. Kira-kira ada tidak sih hambatan yang ditemukan untuk pendidikan Pancasila ini bisa segera diberlakukan secara nasional, secara menyeluruh, mungkin di tahun ajaran 2024 Juni-Juli mendatang? Iya betul, kita di pemerintah harus semuanya berlandaskan regulasi. Dan karena itu hal pertama yang kita lakukan adalah mengubah peraturan pemerintahnya. Jadi regulasi di atas peraturan menteri ya yang menjadi cantolan bagi regulasi menteri tentang kurikulum nantinya. Dan di level peraturan pemerintah itu sudah diamankan. Jadi pendidikan Pancasila sudah muncul secara eksplisit di sana. Nah, kalau tanya implementasinya ke depannya seperti apa, cara paling mudah untuk memastikan bahwa semua guru, semua sekolah menggunakan buku teks utama pendidikan Pancasila yang baru adalah adopsi kurikulum merdeka. Karena sekali lagi buku teks itu adalah bagian dari kurikulum. Dia adalah alat bagi guru untuk menerapkan pembelajaran, menerapkan kurikulum. Kalau sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka, otomatis buku teks utama ini akan dipakai di sekolah itu. Oke. Nah, tahun depan insya Allah sekali lagi kita akan menerbitkan peraturan Mendikbudristek yang menetapkan kurikulum merdeka ini sebagai kurikulum nasional. Jadi nanti akan jelas dan clear bagi semua sekolah. Ya sekarang kurikulum nasional kita adalah kurikulum merdeka. Oke. Dan secara bertahap moga-moga dari 70%, 80%, moga-moga mendekati 100% dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, mendekati 100% dalam waktu yang tidak lama lagi. Tapi Pak Anindito, kalau boleh saya tahu, ini kan Bapak membidangi standar kurikulum dan asesmen pendidikan. Kalau dari perspektif Pak Anindito sendiri, seberapa penting sih pendidikan Pancasila itu saat ini harus diberlakukan? Dan adakah metode yang bisa diimplikasikan kepada anak-anak agar belajar Pancasila itu lebih menyenangkan lagi? Kalau ditanya pentingnya, Jangan tarik napas dong Pak. nggak ada yang nggak sepakat bahwa pendidikan Pancasila penting itu berarti ya, berarti kita top semua sepakat ya. priority. Oke. Penting sekali. Pendidikan itu selalu melayani dua fungsi sekaligus. Pertama, fungsi pembaruan. Jadi ketika kita mengatakan pendidikan harus mengembangkan daya nalar, kreativitas, critical thinking, itu fungsi yang pertama. Membangun kapasitas anak sebagai individu untuk melakukan inovasi pembaruan. Tapi ada fungsi kedua, yaitu untuk melanggengkan nilai-nilai budaya bangsa, identitas bangsa. Nah, pendidikan Pancasila ini fungsi yang kedua ini. Dan kita sangat beruntung kita punya Pancasila sebagai filsafat bangsa, sebagai acuan nilai-nilai kita bersama. Karena tidak banyak bangsa di dunia yang semajemuk Indonesia dari sisi budaya, agama, sosial ekonomi, geografi, yang bisa mempertahankan identitas yang sangat kuat ya, identitas nasional. Kita punya Pancasila dan ini adalah modal utama kita untuk melakukan fungsi yang kedua tadi ini. Nah, strateginya ada dua di kurikulum merdeka. Pertama, mengajarkan secara eksplisit. Secara eksplisit apa itu Pancasila, pentingnya kenapa gitu ya. Itu melalui intrakurikuler, mata pelajaran pendidikan Pancasilanya. Tapi ini enggak cukup. Karena nilai-nilai tadi harus diresapi dan diberlakukan di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, betul. Makanya di kurikulum merdeka ada 20% jam pelajaran yang khusus digunakan untuk pendidikan karakter. Bukan belajar dari buku, tapi belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita sebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi experiential learning melalui project based learning. Jadi itulah yang diharapkan agar pendidikan Pancasila bisa diresapi dan juga diterima anak-anak secara menyenangkan. Kalau dari Pak Amin sendiri, buku pendidikan Pancasila ini kan sudah ada ya, sudah dicetak. Kurang lebih sudah berapa lama nih Pak? Dan
Kira-kira di dalamnya ini apakah sudah mencakup semua kebutuhan bagi para siswa mulai dari SD sampai SMA? Terima kasih Mbak Cynthia. Ya buku itu tadi memang BTU itu tadi 12 buku untuk guru, 12 buku untuk siswa. Saya kira penyusun itu kan melibatkan banyak penulis ya, dengan pengalamannya sekian tahun. Mereka juga bukan the beginner, tapi mereka sudah banyak pengalaman. Mereka sudah memilih yang sangat-sangat kontekstual. Jadi di situ memang metodenya itu tadi yang penting, bagaimana tidak hanya dihafal ya. Bukan lomba menghafal Pancasila itu ya itu oke, tapi tidak penting. Tapi bagaimana menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah di situ dalam metode itu yang diperbaharui tadi adalah metode-metodenya dan pendekatan-pendekatannya supaya menarik kepada generasi baru ini, generasi muda. Tadi disebut Pak Anindito tadi bahwa problem based learning. Jadi guru itu harus mengajak anak-anak untuk berpikir problem. Anda harus melihat kiri kanan, problemnya ini apa dan bagaimana solving the problem. Wah itu kan menarik sekali. Ya. Case study umpamanya, kasus-kasus, mungkin kasus-kasus di berbagai tanah, di tanah air mungkin berbeda. Di Pontianak berbeda dengan Madura, Madura berbeda dengan Sawah Lunto, umpamanya begitu, berbeda dengan Danau Toba di sana. Nah itu harus cerdas betul, itu guru harus inspiratif dan terbuka, lalu melihat sekitar dan mengajak anak-anak untuk problem solving. Nah itu critical mind tadi yang disebut tadi itu. Oke. Bukan untuk ya gagah-gagahan, tetapi bagaimana menerapkan nilai-nilai unggul di dalam kepancasilaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Gitu kira-kira. Menerapkan nilai-nilai unggul dalam Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Kalau dari Pak Zain sendiri, ada tidak sih masukan dari Kementerian Agama terkait dengan buku pendidikan Pancasila ini? Saya yakin dan percaya pasti bukunya bayang-bayangnya sudah sempat melihat lah ya. Silakan. Ya tentu sebuah produk tidak ada yang sempurna ya, tapi tentu ini suatu kita harus apresiasi yang luar biasa karena melibatkan ratusan orang dan tentu dengan riset, dengan berbagai perspektif. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah best practices yang ada di kita, baik di sekolah, di tempatnya Pak Nino maupun di Kementerian Agama. Sebetulnya yang paling utama itu bagi saya adalah praktek-praktek baik nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah dan ada di madrasah. Itu sudah sangat menarik maju. Umpamanya di Banten itu ada madrasah yang mendidik siswa atau anak itu bukan hanya dari Islam, tapi di luar itu agama yang berbeda. Artinya masyarakat itu sudah sangat terbuka, baik dari sisi kesadarannya maupun dari sisi perilakunya. Hal yang sama juga terjadi di Bali. Di Bali juga itu ada sekolah-sekolah tertentu itu menerima ini. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah best practices. Dan ini sangat menjadi value buat kita dan menjadi kekayaan di kita. Bahwa Indonesia yang ditakdirkan majemuk sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, kita harus merayakan keragaman ini. Saya kira itu penting menurut saya. Baik, dihargai keragaman ini karena ini adalah nilai plus yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain ya Pak ya. Selanjutnya ke Pak Amran. Pak Amran ini kan sejak tahun 1998 pendidikan moral Pancasila ini hilang sebenarnya dari pendidikan formal. Sekarang buku ini dinilai penting menjadi rujukan dari lembaga pendidikan peserta didik. Kalau dari insight-nya Pak Amran atau mungkin dari perspektifnya, seberapa krusial kita sudah harus memberlakukan pendidikan Pancasila? Kalau dilihat dari sangat krusialnya, itu sangat krusial ya. Karena kalau kita melihat begini, di lagu Indonesia Raya ya, itu ada 3 bait atau 3 stansa. Di stansa yang pertama kita harus membangun negeri, jiwa, badan. Nah di stansa yang ketiga, bait yang ketiga, itu adalah majulah negeriku, majulah panduku. Tetapi ada di stansa kedua yang harus kita lewati. Artinya kalau kita melihat ini adalah peta perjalanan bangsa. Nah
di stansa kedua itu ada tertulis, sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Ketika kita ingin menjadi negara maju sesuai dengan cita-cita kita bahwa Indonesia maju di tahun 2045, maka kita harus memperbaiki budi dan hati. Dan itu tentunya didapatkan dari pendidikan Pancasila. Oke. Jadi ini sangat sangat baik sekali. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Suatu kebanggaan ketika kita semua yang berada di seminar Pancasila kali ini sudah sepakat bahwa pendidikan Pancasila menjadi salah satu hal terpenting yang harus diimplementasikan sesegera mungkin. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Anindito dari Kementerian Pendidikan, sekiranya apa yang sudah dilakukan? Apalagi kan kita juga sudah masuk ke era digital. Bagaimana pengimplementasiannya? Dan sekiranya ketika ada hambatan, apakah sudah ada solusi yang bisa diberlakukan? Baik, implementasi ini memang kunci. Kalau di level kebijakan insya Allah sudah beres kita. Tapi kita punya 300.000 sekolah satuan pendidikan, lebih dari itu. 50 juta murid lebih ya, 3 juta guru. Jadi implementasi memang perlu waktu dan perlu teknologi kuncinya. Kalau kita ingin menjangkau sistem yang seluas ini tanpa teknologi, pelatihan tatap muka, mungkin 10 tahun belum selesai gitu, satu persatu sekolah. Iya. Makanya kita punya aplikasi yang dipakai oleh guru, namanya Platform Merdeka Mengajar. Ini sudah diunduh oleh 3 juta guru lebih, digunakan oleh 200-400 ribu guru secara rutin setiap bulannya. Yang fungsinya pertama tadi, Bapak Ibu guru bisa mengunduh buku teks utama ini di aplikasi itu. Jadi kalau mungkin jauh dari pusat kota, distribusinya mahal, sebenarnya versi digitalnya sudah ada di genggaman. Oke. Dan aplikasi ini ada versi offline-nya yang bisa digunakan tanpa internet. Cukup mungkin sebulan sekali atau bahkan 1 semester sekali terkoneksi, nanti diunduh semua secara otomatis oleh aplikasinya, termasuk buku ini. Baik. Jadi pertama itu ya, mata pelajaran, buku, dan yang kedua tadi project penguatan profil pelajar Pancasila, project based, problem based learning, case based learningnya, itu hal baru yang perlu dipelajari juga. Mungkin sebagian guru belum familiar dengan project based learning yang baik. Platform Merdeka Mengajar ini juga ada banyak sekali contoh-contoh cara menerapkan project based learning ini dengan baik. Baik, terima kasih Pak Anindito. Selanjutnya Pak Zain, kira-kira apa yang bisa dilakukan dari Kementerian Agama agar pendidikan Pancasila bisa langsung diimplementasikan? Ya, saya sebagai direktur guru tentu kunci perubahan dari semua adalah membangun kesadaran baru dari guru-guru kita. Dan kami juga punya guru 875.000, hampir 1 juta dan 11 juta murid atau siswa. Kemudian kami punya pokja-pokja, ada 12.000 kelompok-kelompok kerja guru se-Indonesia. Dan untuk ini juga platform Merdeka Mengajar tadi dari Pak Nino itu, guru-guru sudah punya akun, jadi sepanjang itu sudah masuk di situ tinggal kita unduh dari situ. Jadi saya pikir sosialisasi, masifikasi ini perlu kita galakkan bersama-sama. Jadi saya pikir tidak terlalu susah untuk melakukan ini karena kami vertikal. Jadi sekali ada A di pusat itu A terus sampai ke bawah, sampai ke tingkat TK. Jadi kami insya Allah ada pengawas, ada 5.000 pengawas dari 85.000 madrasah se-Indonesia. Saya pikir ini kesadaran ini kita bisa bangun bersama, tapi inti yang saya mau sampaikan berterima kasih kepada BPIP, kemudian ke Kemendikbud yang telah meluncurkan buku ini dan tentu menjadi guidance kepada guru semua. Saya pastikan semua guru bisa mengajar dengan baik dengan buku teks yang baru ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Zain. Selanjutnya Pak Amran, kalau kita melihat era digital ini kan semuanya serba digital. Kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan Kementerian Dalam Negeri? Baik, jadi kami akan memperkuat tentunya tadi sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan, peran dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, ada pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan. Tentunya ini kita akan berkolaborasi, berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan tentunya BPIP sendiri. Bagaimana implementasi untuk urusan pendidikan, khususnya dalam pendidikan Pancasila ini bisa terlaksana dengan baik. Kita akan tingkatkan pengawasan untuk implementasi tersebut.
Baik, terima kasih. Prof. Amin, saya yakin dan percaya bahwa tim penulis sudah berupaya mengemas buku ini secara baik, berupaya untuk maksimal dan juga memberikan kemudahan baik bagi guru dan juga bagi siswa. Setidaknya apa yang bisa diberikan oleh BPIP sendiri agar implementasi pendidikan Pancasila ini bisa bermakna bagi bangsa Indonesia? Ya, pertama tadi ya, bahwa kurikulum kita masih macam-macam tadi itu. Yang paling hebat kurikulum Merdeka. Tapi sebelum itu ada kurikulum 13. Sebelum itu ada kurikulum KTSP. Janganlah tiga-tiganya excuse untuk tidak membaca buku BTU. Itu yang paling pokok. Tiga-tiganya semua guru harus mendownload dan membaca. Itu penting. Ini menjadi gerakan nasional sebetulnya. Kalau hanya business as usual, nggak akan bisa merubah. Tetapi diperlukan tekad, komitmen, engage, sungguh-sungguh bahwa ini adalah gerakan nasional. Kita lihat bagaimana survei Setara Institut setelah 20 tahun kita tidak mengenal Pancasila, ada lost generation selama 20 tahun. Apa terjadi? 83% anak-anak tidak paham itu apa itu Pancasila. Itu quite alarming, itu sangat mengganggu itu untuk harmoni bangsa ke depan. Nah, untuk itu mari akhir tahun ini, saya kira ini penting sekali, menutup akhir tahun 2023, masuk ke tahun 2024 dengan semangat baru, menjadikan BTU sebagai gerakan nasional. Luar biasa. Kalau ini gerakan nasional artinya semangatnya harus nasional. Boleh bersama-sama kita sebutkan semangat Pancasila. Salam Pancasila. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Dewan Pengarah BPIP, Profesor M. Amin Abdullah sudah memberikan insight dan juga perspektifnya yang luar biasa pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada PLH Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Randes Amran MT sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. M. Zain SAG MAG sudah memberikan perspektifnya. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Pak Anindito Aditomo, FC, MPhil, PhD. Terima kasih, kami tunggu janji-janjinya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada narasumber yang sudah memberikan perspektif dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama di meja ini, di ruangan ini bisa menjadi cita-cita kita bersama dan bisa diimplementasikan secara luar biasa demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, kita ajak berdiri dulu kepada para narasumber yang sudah bergabung dan memberikan perspektifnya. Pendidikan Pancasila sejatinya bukan hanya teori. Pendidikan Pancasila mengemban amanah untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila pada setiap anak bangsa. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dasar negara sebagai modal menyambut Indonesia Emas 2045. Semoga dengan adanya buku pendidikan Pancasila makin menguatkan pilar bangsa Indonesia dan pengaruh yang mengancam perpecahan. Demikian seminar Pancasila kali ini, saya Cynthia Rompas. Sampai jumpa kembali di seminar Pancasila selanjutnya. Salam Pancasila. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya untuk semua. Puji namanya untuk semua, cinta sesama untuk semua, warna menyatu untuk semua.
bersambung rasa untuk semua, saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Oh, Indonesiaku, oh, Indonesia, oh, Indonesiaku, oh, Indonesia. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya untuk semua. Puji namanya untuk semua, cinta sesama untuk semua, warna menyatu untuk semua, bersambung rasa untuk semua, saling membagi pada setiap insan.